السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اعلموا رحمكم الله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang semoga senantiasa dirahmati Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Selalu dan senantiasa kita memujinya, bertasbih kepadanya, dan selalu berusaha dalam hidup ini untuk mensyukuri segala bentuk nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian. Dan tentunya meningkatkan kualitas kesyukuran kita dengan memperhatikan keimanan dan ketakwaan. Karena inilah bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di antaranya adalah selalu mempelajari ibadah yang rutin kita laksanakan. Di antaranya adalah salat 5 waktu. Hendaknya ibadah tersebut berlandaskan ilmu yang benar. Hendaknya ibadah tersebut berlandaskan dalil. Inilah yang disebut dengan ibadah, yaitu setiap amalan yang pondasinya adalah dalil. Karena hukum ibadah adalah haram dilakukan hingga ada keterangan dalil yang menunjukkannya. Ini sebuah keistimewaan dalam Islam. Oleh karenanya Rasul diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk minta tambahan ilmu. Ilmu adalah petunjuk yang jelas. Seorang muslim ketika beribadah kepada Allah, hendaknya dia bertanya, apakah ibadah ini yang telah dituntunkan oleh Nabi SAW dengan dalil yang sahih, keterangannya jelas, perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga dicontohkan oleh Nabi, dan tentunya inilah ibadah yang mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya, kita masih membahas lanjutan dari penjelasan tentang tasyahud. Kemudian selanjutnya Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwasanya qal amma fit tasyahhudil awal fayaqumu ba'da syahadatain. Masih di halaman 143. Adapun pada tasyahud awal, maka
seorang yang melaksanakan salat hendaknya berdiri setelah melaksanakan at-tasyahud awal, dia berdiri setelah dia membaca dua syahadat. Ai ba'da an yaqula fit tahiyat, setelah dia membaca at-tahiyat, yaitu penghormatan-penghormatan ya yang ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu dia membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, yaqumu lirraq'ati tsalitsah. Ya, tentu ini adalah salat yang apabila jumlah rakaatnya 3 atau 4, ya. Lalu kemudian dia berdiri melanjutkan ke rakaat yang ketiga. Hadza fi dzuhri wal asri wal maghribi wal isya. Tentu ini adalah pada salat zuhur, pada salat asar, maghrib dan salat isya. Karena jumlah rakaatnya lebih dari 2 rakaat. Wa in shalla 'ala nabi alaihi salatu wassalam, namun setelah dia tasyahud, kalau dia mau menambah ya pada tasyahud awal itu salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, fahuwa afdal, itu lebih baik. Li umumil ahadits fi dzalika, ya, karena apa? Karena masuk dalam keumuman hadis-hadis yang menjelaskan tentang ya perkara tersebut. Baru kemudian dia bangkit, summa yaqum. Ai ba'da salati 'ala nabi as-salatil ibrahimiyah ila tsalitsah. Jadi setelah dia pada posisi tasyahud awal, setelah dia membaca at-tahiyat, membaca asy-syahadatain, kemudian dia kalau mau membaca ya lebih utama dia kemudian membaca salawat kepada Nabi, atau ini yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Lalu kemudian dia bangkit ke rakaat yang ketiga. Selanjutnya kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, wal naqif huna ala faidatin thaminah lil Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah fi kitabih as-salah. Hendaknya kita di sini merenungkan ada faidah yang sangat berharga ya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitab beliau As-Shalah. Ibnu Qayyim punya beberapa ya tentu yang terkait dengan masalah salat, dari sekian banyak karangan beliau ya, di antaranya dalam masalah salat, di mana beliau sebutkan di dalamnya fima yata'allaq bit tasyahhud was salatil ibrahimiyah wat ta'awudzatil arba', di mana beliau ya memiliki catatan-catatan yang sangat penting, faidah-faidah yang sangat berharga terkait dengan masalah tasyahud dan masalah salat atau bersalawat ya, salawat ibrahimiyah ya, dan juga terkait dengan perlindungan seorang hamba dari 4 ya perkara. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, fattahiyatu hiya tahiyatun minal abdi lil hayy alladzi la yamut. Yang dimaksudkan dengan penghormatan di sini ya ketika kita tahiyat itu dalam tasyahud kita adalah penghormatan dari seorang hamba ya kepada zat yang maha hidup, yang tidak mati. Ya, maka di dalam ayat yang paling agung dalam Al-Quran disebutkan sifat Al-Hayy ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ya, dimulai dari ayat ini dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga diakhiri dengan nama-nama Allah yang lainnya. Ya. Jadi ini sangat penting kaum muslimin untuk kita ketahui bahwa penghormatan ini adalah penghormatan dari seorang hamba yang lemah ya kepada zat yang maha hidup. Karena kita sadari bahwa kita makhluk Allah yang lemah ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya hidup di sementara waktu, dan kita akan
diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup yang tidak akan mati. Wa huwa subhanahu aula bitilka tahiyyat min kulli siwah. Dialah Allah Subhanahu wa taala ya yang maha suci, yang pantas dengan ya penghormatan tersebut, ya tidak yang selainnya. Fa innaha tatadammanu al-hayata wal baqa' wad dawam. Karena tentunya penghormatan dalam tahiyat kita itu ya mencakup kehidupan, ya kekekalan dan terus menerus. Wala yastahiqu ahadun hadhihi tahiyat illa al-hayyul baqi alladzi la yamut wa la yazulu mulkuhu. Maka tidaklah pantas seorang pun juga mendapatkan penghormatan ini kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup, yang kekal selama-lamanya, ya, yang tidak mati dan terus nantiasa ya kerajaannya itu berlangsung. Wa kadzalika qauluhu, demikian pula ucapan orang yang sedang tahiyat dalam tasyahud itu, wassalawat, yaitu pengagungan, keselamatan, pengagungan, fa innahu la yastahiqu ahadun as-salat illallah azza wajal. Pengagungan yang seperti ini tidaklah pantas seorang pun juga ya kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Wassalatu li ghairihi min a'dhamil kufri wasyirki bih. Adapun kemudian salawat kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang dimaksudkan pengagungan seorang hamba kepada selain Allah, ya. Ingat, ketika kita beribadah, siapa kita dan siapa yang kita ibadahi. Ya, mengapa banyak terjadi kesyirikan? Karena dia tidak menyadari siapa sebenarnya hakikat ya dirinya. Sedangkan ya siapa dia ya yang kita ibadahi? Allahu Jalla wa Ala Jalla Jalaluh. Ya. Nah, ini penyebabnya terkadang ya kemudian manusia menyombongkan dirinya ya karena kurang menyadari siapa sebenarnya dia yang tercipta dari ya air yang hina, mimma immahin, yang dia tujuan diciptakan adalah untuk menghambakan diri ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat kepada selain Allah Subhanahu wa taala atau doa-doa atau pengagungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala sebesar-besar kekufuran dan kesyirikan. Wa kadzalika qauluhu at-thayyibat, demikian pula ya ucapan seorang yang melaksanakan salat, wat-thayyibat, yaitu kebaikan-kebaikan. Ya, hiya sifatul mausufil mahdzuf. Ini sifat yang disifatkan ya, ai at-thayyibu minal kalimat. Yang dimaksudkan adalah tentunya adalah at-thayyib, perkataan-perkataan yang baik, minal kalimat wal af'al, demikian pula perbuatan-perbuatan, was sifat wal asma' lillahi wahdah fahuwa thayyibun. Sifat-sifat yang sempurna dan juga nama-nama yang indah milik Allah ya semata-mata itulah yang baik. Wa af'aluhu thayyibah, perbuatan-perbuatannya baik. Wa sifatu atyabu syai', demikian pula sifat-sifatnya ya paling baik. Wa asma'uhu atyabul asma', demikian pula nama-namanya adalah nama-nama yang paling indah. Ya, nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang paling indah. Kalau kita mau ya kemudian meresapi kandungan-kandungan ya makna dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala, ya ketika kita membaca Al-Qur'an itu ya kita dapati di situ ya bagaimana hati kita ya mendapatkan ketenangan, ya ketentraman ketika kita mentadabburi, meresapi ya merenungi kandungan-kandungan nama-nama ya yang mengandung sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara namanya wasmuhu at-thayyib, dan di antara nama Allah itu adalah at-thayyib, yang maha baik. Wala yasduru anhu illa thayyibun, dan tidaklah
berasal bersumber dari Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Wala yas'adu ilaihi illa thayyib, demikian pula tidak akan naik kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali yang baik. Wala yaqrubu minhu illa thayyibun, dan tidak mendekat kepadanya kecuali yang baik. Wa ilaihi yas'adul kalimut thayyibu ya'ruju ilaihi, demikian pula kepadanya naiklah perkataan yang indah, ya. Fathayyibat kulluha lahu, segala kebaikan adalah milik Allah tabaraka wa taala. Wa mudhafatun ilaihi, dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala karena berasal dari Allah. Wa sadiratun anhu wa muntahiyatun ilaihi, dan bukan pula berakhir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini jemaah sekalian, hendaknya kita selalu ingat kebaikan yang kita lakukan, apakah betul itu sebuah ibadah? Ya, tentunya kalau ibadah berdasarkan apa? Dalil dan contoh. Ya, diamalkan oleh mereka-mereka yang paling cinta terhadap kebenaran. Ya, para nabi dan rasul dan juga orang-orang yang mengikuti mereka, para sahabat, dan yang mewarisi mereka adalah para ulama salaf yang mereka sungguh-sungguh dalam mengikuti jejak para al-anbiya, para nabi. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala maha indah, maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, tidak menerima kecuali yang baik. Wa fi hadis ruqyatil marid alladhi rawahu Abu Dawud wa ghairuh, dalam sebuah hadis tentang ruqyah, meruqyah orang yang sakit yang diriwayatkan Abu Dawud dan selainnya, anta rabbut thayyibin, di mana orang yang meruqyah tersebut mengucapkan anta rabbut thayyibin, ya Allah, engkaulah pemilik thayyibin, orang-orang yang baik, sesuatu segala perkara yang baik. Anta rabbut thayyibin wala yujawiruhu min ibadihi illa thayyibun, dan tidaklah kemudian berdampingan dari hamba-hambanya yang selalu ingin dekat kepadanya kecuali orang-orang yang baik, memiliki perilaku-perilaku yang baik dalam hidup ini. Dia kemudian berusaha untuk memiliki i'tikad agar bagaimana memperbaiki diri dalam kehidupan ini. Maka dia selalu kemudian ingat janji-janji Allah Subhanahu wa taala yang penuh kebaikan di dalamnya. Ya Allah yang maha indah, yang maha baik. Tentunya kita sebagai hamba-hambanya melakukan ibadah-ibadah yang telah dicontohkan oleh Nabi SAW agar amal ibadah tersebut amalan yang baik dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kama yuqalu li ahlil jannah, sebagaimana dikatakan kepada penghuni surga, penghuni jannah, salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin, dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-73. Salamun alaikum, keselamatan, kesejahteraan atas kalian, atas perbuatan kalian yang baik, maka masuklah ke dalam surga kekal abadi selama-lamanya. Subhanallah. Bukankah kaum muslimin yang dirahmati Allah tabaraka wa taala, ini adalah tujuan hidup kita. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang sukses masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan dari bencana malapetaka yang terbesar yang harus kita khawatirkan. Ketika Allah Subhanahu wa taala menguji kita dengan musibah-musibah yang ada di kehidupan dunia, itu semuanya adalah musibah yang kecil, dan yang terbesar adalah musibah siksa yang teramat pedih, yaitu azab siksa neraka jahanam. Maka ketika kita diselamatkan oleh Allah
dijauhkan dari sebab-sebab orang itu masuk ke dalam neraka, itu adalah merupakan kesuksesan yang besar. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya faman zuhziha 'anil nar, barang siapa yang dijauhkan ya dari siksa neraka, ya dari api neraka, wa udkhilal jannata, lalu dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, sungguh dia telah beruntung. Ya, sungguh dia telah beruntung. Inilah keberuntungan yang sesungguhnya yang setiap kita mencita-citakan agar kita termasuk orang-orang yang ya mendapat keberuntungan yang besar. Kewajiban kita tinggal mengikuti. Kewajiban kita tinggal beribadah, bersungguh-sungguh mengikuti apa yang telah digariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa qad hakama subhanahu fi syar'ihi wa qadarihi anna at-thayyibat lit-tayyibin, dan Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dalam syariatnya, telah mentakdirkan bahwa ya yang baik-baik itu ya orang-orang yang baik, tentu yang baik-baik pula. Ya, thayyibat lit-tayyibin. Demikian pula orang-orang yang selalu berusaha dalam hidup ini untuk ya melakukan kebaikan, mengucapkan perkataan-perkataan yang baik, maka Allah Subhanahu wa taala pasangkan dengan yang baik-baik pula. Fa idza kana huwa subhanahu at-tayyib 'ala al-itlaq, jika Allah tabaraka wa taala adalah yang maha baik, ya tidak ada yang menyandang nama ini at-tayyib, yang paling baik, kecuali dialah Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Ya, barangkali di antara manusia ada yang digelar sebagai orang yang baik, tapi dari sisi yang lain dia memiliki sifat yang buruk, ya, atau tidak selamat dari aib. Adapun Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya, ya, Allah Subhanahu wa taala yang maha indah, yang maha baik. Ya, fal kalimat at-thayyibat, oleh karenanya kata-kata atau kalimat-kalimat yang baik, wal af'alut thayyibat, demikian pula perbuatan-perbuatan yang baik, was sifat at-thayyibat, sifat-sifat yang baik, wal asma at-thayyibat kulluha lahu subhanah, demikian pula nama-nama yang indah, nama-nama yang baik, seluruhnya milik Allah yang maha suci. La yastahiquha ahadun siwa, tidak berhak ya seorang pun juga ya selain Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang berhak ya sifat-sifat tersebut, ya nama-nama dan perbuatan-perbuatan yang indah tersebut, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bal ma taba syai'un qat illa bi taibatihi, bahkan tidak ada sesuatu yang baik itu kecuali sumbernya ya tentu dari Allah Subhanahu wa taala yang maha suci. Fatibun kulli ma siwahu min athari tibatihi. Dan jika ada sesuatu yang baik, maka itu pengaruh dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Wala tasluhu hadhihi at-tahiyyatu at-tayyibatu illa lahu, maka tidak pantas penghormatan, pengagungan dan kebaikan kecuali ya milik Allah tabaraka wa taala. Walamma kana as-salamu min anwa'it tahiyyah, oleh karenanya ya ketika tentunya salam itu adalah bagian dari penghormatan, wa kana al-muslimu da'iyan liman yuhayyih, kemudian seorang muslim itu ya berdoa, ya dia kemudian menyeru kepada siapa yang menghidupkan hatinya. Ya, wa kana Allah Subhanahu wa taala huwa alladhi yatlubu minhu as-salama li'ibadi, dialah Allah Subhanahu wa taala yang ya dengannya kemudian kesejahteraan atas hamba-hambanya. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala kesejahteraan untuk hamba-hambanya.
Maka seorang muslim ketika berjumpa dengan muslim lainnya dia mengucapkan doa Assalamualaikum. Ya, demikian pula ketika dia melaksanakan salat, di tasyahudnya dia mengucapkan ya mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan. Alladzi ikhtassahum bi'ubudiyatihi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang telah ya mengkhususkan mereka ya dalam rangka untuk beribadah, diciptakan oleh Allah untuk menghambakan diri, menyempurnakan segala bentuk peribadatan hanya kepada Allah. Wartadahum li nafsihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala ridha ya untuk dirinya. Salam penghormatan tersebut dan tahiyat pengagungan ya Allah ridha ya atas dirinya. Wa syara an yabda bi akramihim alaihi wa ahabbihim ilaihi wa aqrabihim minhu manzilatan fi hadhihi at-tahiyyah bis syahadataini allatain huma miftahul Islam. Maka disyariatkan dengan memulai dengan sesuatu yang paling mulia, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang paling dekat kedudukannya kepada Allah, yaitu tahiyyah dengan dua syahadat ini. Karena kedua syahadat inilah kemudian kunci masuk ke dalam agama Islam. Fasyuri'a an yakuna khatimatas salat. Demikian pula ya sebagaimana dua syahadat itu sebagai permulaan, sebagai kunci yang membuka ya, kemudian dua syahadat ini juga ketika salat sebagai penutup yang dibaca oleh seorang hamba yang melaksanakan salat. Fadakhala fiha bit takbir wal hamd wath-thana'i wat-tamjid wa tauhidur rububiyyah wal ilahiyah. Maka kemudian juga ya di dalamnya ketika dia salat seorang itu bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, dimulai dengan takbiratul ihram, mengagungkan dan membesarkan Allah, pujian-pujian, sanjungan ya semuanya bentuk pemuliaan ya, dan juga mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya ya, dalam uluhiyahnya. Nah, ini semuanya adalah ibadah-ibadah yang harus dimaknai oleh seorang yang sedang melaksanakan salat. Ya. Ini adalah ibadah yang harus dimengerti. Ketika seseorang sudah ya mempelajari jenis-jenis tauhid, baik tauhidur rububiyah, uluhiyah dan asma wa sifat, maka semakin besar pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa khatamaha, setelah itu ya di akhir salat maka dia membaca syahadat, dua kalimat syahadat, bi syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Iya. Ini yang disampaikan oleh Syekh Abdul Razzaq dari ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, nasihat-nasihat ulama kaum muslimin kepada umatnya. Hendaknya perkara ini menjadi ya perhatian kita sekalian. Kenapa? Karena ibadah salat ini terus kita lakukan. Ya. Terus kita lakukan. Maka ibadah tersebut betul-betul menjadikan diri kita terlepas dari perbuatan keji dan mungkar. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu adalah mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, dan kemungkaran yang terbesar adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Gimana mungkin kemudian orang mengagungkan Allah ya dalam salatnya dia mengucapkan Allahu Akbar sedangkan di sana ada yang lebih dia takuti. Ya. Penghormatan dalam tasyahud itu ya hendaknya menjadi perenungan bagi kita. Penghormatan kita, pengagungan kita hanya kepada Allah. Ya, bukan kepada zat-zat atau benda-benda ya, atau orang-orang yang dikeramatkan. Orang-orang yang dianggap wali. Sampai pun kemudian ya telah mati, kemudian banyak orang yang berbondong-bondong ke kuburannya, meminta di kuburannya.
Wal'iyadzu billah, dari bentuk-bentuk kemungkaran yang seperti ini. Maka kita perhatikan dengan baik apabila kemudian ibadah kita ya ingin dicatat sebagai ibadah di sisi Allah, maka perhatikan pelaksanaannya. Syuri'at hadhihi tahiyyatu fi wasatis shalah. Kemudian ya disyariatkan tahiyat ini, tasyahud ini, mengucapkan tahiyat ini di tengah-tengah salat, idza zadat ala rak'ataini tashbihan laha bi jalsatil fasli bainas sajdatain. Ya, disyariatkannya ya kita membaca tahiyat ini ketika apa? Tentunya bilangan rakaat salat itu lebih daripada 2 rakaat. Ya, jadi di tengah-tengahnya ada pemisah. Ya, 2 rakaat kemudian duduk ya di antara pelaksanaan 2 rakaat tersebut ya seakan-akan seperti duduk dua kali duduk ya di antara sajdatain dalam salat kita. Wa fiha ma'al fasli rahatun lil musalli liistiqbalihi rak'atainil akhirataini binashatin wa quwwah. Kata beliau selanjutnya, nah, duduk sejenak ini dengan kita tasyahud ini ya sebagai bentuk apa? Peristirahatan sejenak ya bagi orang yang salat, agar apa? Agar 2 rakaat berikutnya itu dia laksanakan dengan penuh dengan ya apa? Nasyat, kesemangatan ya, tidak malas-malesan, penuh dengan ya apa? Kekuatan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi khilafi ma idza wala bainar raka'at. Tentu tidak sama dengan kemudian apabila disyariatkan itu langsung ya 4 rakaat begitu ya. Langsung 4 rakaat. Barangkali kemudian dia merasa ya loyo dalam beribadah atau merasa ya tidak khusyuk ya. Walihada kana al-afdal, oleh karenanya kata beliau lebih afdal fin nafal, dalam melaksanakan ibadah nafilah, ibadah sunnah itu mathna 2 rakaat 2 rakaat. Wa in tatawwa'a bi arba'in jalasa fi wasatihin. Kalau kemudian dia melaksanakan salat sunnah itu 4 rakaat, hendaknya dia ya duduk di pertengahannya. Duduk sejenak. Ya itu. Nah, ini dijelaskan oleh Syekh betapa pentingnya kita untuk menghadirkan ya kekhusyuan dalam salat, demikian pula melaksanakannya dengan penuh kesemangatan ya, karena ibadah disyariatkan salat itu kalau kita lihat dari gerakan-gerakan salat kita, dari takbir pertama kali dalam posisi kita meletakkan sunnahnya di atas dada kita, dan ini akan dibahas nanti di antara sunnah-sunnah salat ya. Ini menunjukkan bahwa ibadah itu kita melaksanakannya dengan ya rasa kita butuh ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita melaksanakannya dan inilah perintah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Lalu kita berharap agar ibadah tersebut diterima, bukan dengan malas-malasan. Bukan dengan itu hanya sekedar rutinitas dari orang yang kita pernah lihat bagaimana salatnya dia. Ya, kadang meletakkan kemudian tangannya di perutnya ya, dengan malas-malesan atau sambil kemudian salat ya, atau dia kemudian dengan ya tidur ya. Banyak yang kemudian salat tetapi tidak menjiwai salatnya, tidak ya betul-betul menghayati salat yang dia lakukan. Iya. Maka di sini ya dari perintah ya disyariatkannya kemudian ya tahiyat tersebut di pertengahan salat itu untuk memberikan kembali kekuatan kita di dalam melaksanakan salat atau rakaat-rakaat berikutnya. Wa ju'ilat kalimatut tahiyyat fi akhir shalah bi manzilati khutbatil haja amamaha. Fa innal musalli idza faragha min salatihi jalasa jalsata ar-raghibir rahib yasta'ti min rabbih ma la ghina bihi anhu. Nah, ini juga dijadikan ya, kalimat-kalimat tahiyat dalam ya, akhir salat, di penghujung salat itu sebelum kita salam ya, pada tasyahud itu
Seakan-akan seperti apa kedudukannya, seperti khutbah hajah. Ya, di mana bagi orang yang melaksanakan salat betul-betul dia ya konsentrasi dan khusyuk dalam salatnya. Fa innal musalli idza faragha min salati jalasa jalsatar ar-rahib yasta'ti min rabbih ma la ghina bihi anhu. Ya, ketika dia telah melaksanakan salat, ya, maka ketika dia duduk, ya, di situ ketika dia kemudian setelah melaksanakan salawat, ya, apa kira-kira kemudian yang dia harapkan kalau bukan kemudian dia doa, ya. Ketika di situ dia selesai mengucapkan penghormatan, ya, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berselawat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian pula kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan pengagungan tersebut dia kemudian duduk sejenak, dia berharap, cemas, meminta dan memohon kepada Rabb-Nya hal-hal yang dia butuhkan, ya. Fasyuri'a lahu amama isti'ta'ihi kalimatut tahiyat muqaddimatan baina yaday su'alihi. Maka disyariatkan bagi dia untuk mengucapkan kalimat-kalimat penghormatan sebagai muqaddimah, ya, demikian pula pengagungan sebelum nanti dia kemudian diperintahkan berdoa, berlindung dari 4 perkara, kemudian dia, ya, diberikan pilihan untuk berdoa apa saja yang dia kehendaki, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tentang doa yang diajarkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'adz bin Jabal, ya. Bahkan beliau mengatakan, wahai sahabat Mu'adz, sungguh aku betul-betul mencintai engkau. Ini doa orang yang, ya, mencintai kepada yang dicintai. Demikian pula doa yang diajarkan kepada sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, sebelum doa-doa itu maka dimulai dengan, ya, penghormatan, pengagungan, demikian pula salawat, ya, ini sebagai, ya, pengantar. Demikian pula ketika kita hendak, ya, berdoa kepada Allah agar doa kita dikabulkan, kita mulai dengan membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, baik itu di dalam salat kita yang sudah dijelaskan maupun di luar salat, ya, di luar pelaksanaan salat. Kemudian summa yutbi'uha bis salati ala man nalat ummatuhu hadhihi ni'ma ala yadihi wa sa'adatihi. Kemudian dia mulai dengan diikuti dengan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tentunya umatnya mendapatkan, ya, kenikmatan melalui, ya, jeripayah beliau, ya. Kemudian tentunya dengan diutusnya beliau mendatangkan kebahagiaan kepada kita sekalian sebagai umatnya. Faka'anna al-musalli tawassala ila Allah subhanahu wa ta'ala bi'ubudiyatihi. Maka seakan-akan orang yang berselawat, orang yang salat tersebut itu sedang tawassul kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dengan peribadatannya, dengan ubudiyahnya. Thumma bitsana'i alaihi, ya, kemudian menyanjung, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, wasyahadat lahu bil wahdaniyati wa li rasulih bir risalah. Kemudian dia bersyahadat, ya, berikrar, menyampaikan persaksiannya kepada Allah bahwa dialah yang Maha Esa, hanya Dia yang benar diibadahi, ya. Kemudian dia bersyahadat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa dialah, ya, satu-satunya yang diikuti dalam hidup ini, memberikan petunjuk, ya, kepada umatnya ini. Tsumma salat ala rasulihi, ya, karena tentunya, ya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian mengutus, ya, rasulnya, maka kita dengan bersyahadat tersebut, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat ini, kita, ya, memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga menetapkan, ya, kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala.
kemudian kita berselawat kepada beliau. Tsumma qila lahu, lalu dikatakan kepadanya, takhayyar minad du'a ahabbahu ilaik. Ya, kemudian dikatakan kepadanya, pilihlah doa yang paling aku cintai kepada engkau. Fadzakal haqqul ladzi 'alaik, itulah kebenaran atasmu. Wa hadzal haqqul ladzi laka, dan ini juga adalah merupakan kebenaran yang Allah Subhanahu wa taala berikan untukmu. Nah ini. Nah, jadi memanfaatkan waktu tersebut untuk berdoa dengan doa-doa yang paling baik, yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syuri'atis salatu ala alihi ma'as salati alaihi takmilan li qurrati ainihi bi ikram alihi wassalati alaihim. Demikian pula disyariatkan berselawat kepada keluarga beliau, untuk kemudian menyempurnakan salawat ini, penyempurnaan tentunya salawat ini kepada penyejuk hati beliau, keluarga-keluarga beliau, selawat kepada mereka sekalian. Wa an yusalli alaihi wa ala alihi kama shalla ala abihi Ibrahim wa alihi, sebagaimana yaitu salawat juga kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam dan keluarga beliau. Wal anbiya'u kulluhum ba'da Ibrahim min alih, dan para nabi setelah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam juga kita berselawat kepada mereka semuanya, keluarga para nabi. Walidzalika kana al-matlubu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatan mithla salati ala Ibrahim wa ala jamil anbiya ba'dah wa alihil mu'minin. Maka yang diharapkan adalah di mana ketika kita mengucapkan atau orang yang melaksanakan salat mengucapkan salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka setelahnya juga bersalawat kepada Nabiullah Ibrahim dan seluruh para nabi setelah beliau dan juga orang-orang yang beriman. Falihadza kanat hadhihi salatu akmala ma yusalla ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biha wa afdal. Oleh karenanya salawat Ibrahimiyah inilah salawat yang paling utama, yang paling sempurna dan paling utama. Nah, ini pelajaran bagi orang-orang yang suka buat salawatan tandingan Banyak salawat-salawat yang tersebar di masyarakat ini, tentu salawat-salawat yang dibuat-buat. Tentu kita khawatir kalau ternyata itu salawat yang kita ucapkan ternyata mengandung lafaz-lafaz kesyirikan yang tersebar di masyarakat. Nah, ini kewajiban kita mengingatkan agar mencukupkan diri dengan salawat yang telah diajarkan oleh Nabi. Kita tidak lebih fasih daripada beliau, daripada sahabat-sahabat beliau. Tapi ternyata para sahabat pun datang kepada Nabi SAW untuk belajar. Padahal mereka adalah orang Arab asli. Paham kalau mereka kemudian mau mengucapkan lantunan atau lafaz-lafaz doa yang baik itu bisa, tapi mereka talaki, langsung meminta ilmu kepada Nabi. Bagaimana doa yang benar yang harus kita ucapkan, subhanallahil azim. Mestinya kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita yang sangat jauh masanya dari masa keemasan Islam itu, lebih semangat untuk melihat sumber, mengambil ilmu, ajaran, baik itu doa atau bentuk-bentuk selawat, langsung kepada sumbernya. Dan kita beribadah itu lebih tenang, lebih yakin ketika kita beramal, mengamalkannya, daripada kita kemudian membaca salawat-salawat yang tidak jelas sumbernya, terlebih lagi apabila mengandung lafaz-lafaz yang penuh dengan kesyirikan di situ. Nah, ini banyak. Nah, ini hendaknya kita berhati-hati apabila kita ingin
mengucapkan salawat, maka ucapkanlah salawat Ibrahimiyah yang diajarkan oleh Nabi SAW yang kita baca diantaranya dalam tasyahud kita, dalam salat kita. Inilah salawat yang paling sempurna dan paling utama. Fa idza ata bihal musalli umira an yasta'idza Allah min majami' asy-syarri kullih. Setelah kemudian dia berselawat, orang yang melaksanakan salat tadi berselawat, maka diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dari sumber keburukan, dari 4 sumber keburukan. Fa inna syarra imma adzabul akhirati. Karena keburukan itu adalah apa yang telah dipersiapkan dari siksa akhirat. Pada siksa akhirat tentu ini adalah merupakan api neraka, adzabul akhirah. Wa imma sababuhu, atau sebab-sebab yang menghantarkan seseorang masuk ke dalam siksa Allah di akhirat kelak, wal iyadzubillah. Maka ini disyariatkan bagi orang beriman untuk membacanya ketika dia sedang salat, sedang melaksanakan ibadah, sedang zikir, ingat kepada Allah, maka di penghujung salatnya dia berlindung kepada Allah dari keburukan azab akhirat ini. Atau sebab-sebab yang menghantarkan dia masuk ke dalam siksa api neraka. Di antaranya adalah berbuat syirik, melakukan kesyirikan. Maka hendaknya kita waspada terhadap hal-hal yang sangat mencelakakan dan membahayakan nasib kita di akhirat kelak. Falaisa syarru illa lil adzab wa asbabah. Maka tidaklah keburukan itu kecuali apa? Yang menghantarkan kepada azab dan siksa dan sebab-sebab azab tersebut. Wal adzabu nau'an, sedangkan azab ada 2 macam. Adzabun fil barzakh wa adzabun fil akhirah. Azab ketika di alam barzakh, dinding pemisah antara kehidupan dunia ini dan kehidupan akhirat ini. Maka ini azab yang pertama, azab al-barzakh, fil barzakh, di alam kubur. Wa adzabun fil akhirah wal iyadu billah, tentunya azab yang kedua adalah azab kubur, azab akhirat. Wa asbabuhu, sedangkan sebab-sebab azab itu adalah al-fitnah. Sebab-sebab azab tersebut, baik itu azab dalam barzakh maupun azab di akhirat kelak, sebabnya itu adalah fitnah. Wahia nau'an, juga ada 2 macam di sini, yaitu fitnah kubra wa sughra, fitnah yang besar maupun yang kecil. Fal kubra, yang dimaksudkan fitnah yang besar sini adalah fitnatud dajjal, fitnah al-masih ad-dajjal, wa fitnatul mamat, dan juga adalah fitnah sesudah kematian. Jadi diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, sebab-sebab fitnah itu ada 2, fitnah itu ada 2. Ada yang fitnah itu sangat besar, ada yang sifatnya adalah fitnah yang kecil. Adapun yang dimaksudkan dengan fitnah yang besar itu adalah fitnatul dajjal dan fitnatul mamat. Fitnah dajjal dan fitnah sesudah kematian. Was-sughra fitnatul hayati allati yumkinu tadarukuha bit-taubati bi khilafi fitnatil mamat wa fitnatid dajjal. Kemudian fitnah yang kecil yang dimaksudkan adalah fitnah kehidupan. Segala bentuk yang dapat kemudian memalingkan seorang hamba dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di masa kehidupannya di dunia ini, maka ketika dia kemudian masuk dalam bagian fitnah yang setiap saat menghantuinya, kemudian setiap saat fitnah itu bisa merubah niatnya, menjadikan dia lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki kesemangatan, terus difitnah, kemudian dirayu oleh syaitan, wal iyadzubillah, kalau kemudian itu sampai dia dikuasai oleh syaitan di akhir-akhir hayatnya,
Karena kita tahu bahwasanya fitnah sesudah kematian itu bagian dari fitnah yang besar. Nah, maka di sini ya disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, fitnah kehidupan ini bisa kemudian ya orang itu berusaha untuk ya di akhir hayatnya dia berpeluang untuk bertaubat kepada Allah. Ya, beda dengan fitnah kematian dan fitnah dajjal. Enggak ada lagi kesempatan dia bertaubat kepada Allah. Ya, maka fitnah kehidupan ini ya yang harus kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatannya, dari keburukannya. Iya. Fa innal maftuna fihima la yatadarakuha. Karena kalau fitnah yang besar yaitu fitnah dajjal dan fitnah sesudah kematian itu ya tidak ada lagi kesempatan dia untuk kemudian bertaubat. Ya, berbeda dengan fitnah kehidupan tadi. Ketika seseorang kemudian terfitnah ya di kehidupan dunia ini, lalu kemudian dia sadari dirinya, ya peluang bagi dia untuk kemudian kembali kepada Allah, ya. Nah, ini lebih baik ketika dia sudah mendapatkan dirinya dalam keadaan betul-betul mengharapkan ampunan, ya, dari dosa-dosa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala, betul-betul hancur perasaannya, ya. Dia tunduk dan patuh. Setelah dia bertobat, dia memperbaiki ya kehidupannya, peribadatannya kepada Allah. Dia memperbaiki ya sikap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika Allah masih memberikan dia ya usia yang cukup untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia manfaatkan di situ untuk taubatan nasuha. Nah ini. Thumma syuri'a lahu fina ad-du'a ma yakhtaruhu min masalih dunyah wa akhirah. Kemudian apa? Dia disyariatkan untuk berdoa, ya orang yang melaksanakan salat tersebut ketika sudah tasyahud, maka ya ketika tasyahud akhir dia disyariatkan untuk berdoa apa yang dia pilih dari doa-doa yang dia butuhkan yang mendatangkan maslahat dunia maupun maslahat akhiratnya. Wa du'a'u fi hadzal mahal qabla salam, dan tempatnya adalah sebelum salam, ya. Jadi berdoa sebelum dia mengucapkan dua salam, ya, sebelum dia salam. Afdalu min ad-du'a ba'da salam wa anfa' lid-da'i, ya, di mana tentunya lebih afdal doa itu sebelum salam dan lebih bermanfaat bagi orang yang berdoa. Ila akhir kalamihi rahimahullah, ya, setelah ya Syekh menjelaskan tentang apa yang Ibnul Qayyim rahimahullah jelaskan dalam kitab salat beliau, maka beliau mengatakan ya tentu sampai di akhir dari pembahasan dari kitab As-Salah wa Ahkamuh, ya, karya Ibnul Qayyim rahimahullah. Ini yang dinukilkan oleh Syekh Abdul Razak dari penjelasan ini. Ya, mudah-mudahan kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penjelasan dari beliau tentang tasyahud ini ya cukup bagi kita ya untuk banyak meresapi dari bacaan-bacaan yang selama ini barangkali sudah kita ucapkan, ya. Sudah kita sering membaca dalam salat kita, tapi kita sangat butuh kepada penjelasan-penjelasan para ulama. Di antaranya apa yang Syekh Abdul Razak terangkan tentang penjelasan dari Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Nah, ini adalah penjelasan-penjelasan yang dibutuhkan oleh umat, ya, karena ulama mereka lah yang mampu untuk memberikan penjelasan yang betul-betul kepada tujuan daripada peribadatan itu, ya, yaitu untuk menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian ya kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah, ya, dan juga beradab ketika kita berdoa kepada Allah dengan ya memulai dengan sanjungan, pujian, berselawat. Nah, ini semua adalah ajaran-ajaran yang ditekankan dalam Islam. Ajaran-ajaran yang sangat dianjurkan dalam Islam. Kita kemudian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan yang
diajarkan dan dicontohkan oleh Nabi SAW, dan kewajiban kita adalah hanya mengikuti saja. Ya, jangan kemudian kita bersusah payah mencari ya salawat-salawat buatan yang sama sekali tidak ada ya ruh ya dari ucapan-ucapan yang dibuat-buat tersebut. Cukup kita ya merasakan betapa indahnya apa yang diucapkan oleh Nabi. Ya, doa dan salawat yang keluar dari lisan beliau yang mulia. Ya, yang beliau ajarkan kepada sahabat-sahabat yang terkasih dan tercinta, mereka sahabat-sahabat yang dekat dengan Nabi SAW, murid langsung beliau. Ya, kita pelajari ya dari sejarah-sejarah mereka, kemudian kita ikuti ya doa-doa yang indah yang pernah diucapkan ya orang-orang yang telah dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang kita bacakan dari penjelasan tasyahud ini adalah bab bayanu tasyahud ini sudah terakhir ya, pelajaran yang ke-9, dan kita akan memasuki pelajaran yang ke-10 tentang sunnah-sunnah dalam salat. Ya, subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.